Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas E Farmasi 2018. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang sistem pengemasan sediaan steril. Sistem pengemasan sediaan steril terbagi atas 12. Yang pertama ada ampul. Ampul merupakan sistem pengemasan utama yang paling populer untuk produk jenis injeksi bervolume kecil. Ampul sendiri hanya menawarkan satu jenis bahan, yaitu gelas atau kaca. Ukuran ampul kaca mulai dari 1 sampai 50 ml. Modifikasi ampul tersedia. Misalnya, ada ampul bermulut lebar dengan dasar datar atau bulat untuk mempermudah pengisian dengan bahan atau suspensi kering. Ada kelemahan ampul, yaitu jaminan keutuhan segel saat ujung kaca ditutup oleh nyala api, dan masalah partikel kaca yang akan masuk ke dalam larutan saat ampul dipecah untuk mengeluarkan produk obat. Ada ampul yang mudah dibuka, dilemahkan di bagian leher dengan mencetak atau mengaplikasikan cat keramik dengan koefisien muai panas yang berbeda, yang memungkinkan pengguna untuk mematah ujung penyempitan leher tanpa menggunakan kikir. Selanjutnya ada botol vial. Botol vial biasanya berupa botol kecil yang terbuat dari kaca dengan penutup karet di atasnya. Kemasan ini merupakan yang paling umum digunakan untuk injeksi cair maupun beku kering. Ada pula botol plastik, telah masuk sebagai paket yang dipasarkan untuk obat kanker. Tetapi hal ini mungkin memerlukan beberapa waktu sebelum menjadi hal yang biasa di pasar suntik. Botol plastik terbuat dari siklik olefin polimer atau siklik olefin copolymer. Tampilan botol plastik juga terlihat identik dengan botol kaca. Alasan utama mengapa botol plastik belum menjadi hal biasa seperti botol kaca, karena dengan kemudahan memasukkan wadah ke dalam lingkungan aseptik, botol kaca disterilkan dan didepirogenasi di terowongan panas kering yang membawa botol langsung ke lingkungan aseptik tanpa perlu transfer manual. Sedangkan untuk botol plastik diprasterilisasi dahulu, biasanya itu iradiasi di pabrik botol dan pabrik produk. Jadi perlu memikirkan cara mentransfer botol plastik secara aseptik ke lingkungan aseptik. Untuk kerugian dari vial plastik adalah tantangan dalam penanganannya dan pemindahan wadah berbobot jauh lebih ringan dibandingkan dengan kaca di sepanjang sistem konveyor pada jalur pengisian kecepatan tinggi. Dengan vial yang lebih kecil, berkisar 1-5 ml, sangat sulit untuk diproses, serta kekhawatiran tentang interaksi potensial dengan produk obat, terutama selama 2-3 tahun masa simpan. Untuk pembuatan botol kaca, baik botol tabung ataupun botol cetak tiup, lubang botol berukuran antara 13, 20, sampai 28 mm. Yang ketiga ada jarum suntik. Jarum suntik merupakan sistem pengiriman yang sangat populer dan berkembang di dalam pasar, lebih dari sistem pengemasan primer injeksi lainnya. Digunakan baik sebagai sistem wadah steril kosong, di mana larutan ditarik dari vial ke dalam spoit kosong sebelum injeksi, atau sebagai spoit yang telah diisi sebelumnya. Jarum suntik yang telah diisi sebelumnya dapat disterilkan oleh produser jarum suntik kosong atau dapat dibersihkan dan disterilkan oleh pembuat produk jadi. Sebagian besar vaksin di dunia dikemas dan dikirim dalam bentuk jarum suntik. Alasan utama penggunaan jarum suntik adalah sebagai berikut. 1. Munculnya bioteknologi dan kebutuhan untuk menghilangkan kelebihan biomolekul yang mahal dibandingkan dengan botol kecil dan wadah lain. 2. Ketersediaan jarum suntik siap isi persterilisasi dalam jumlah besar seperti BD Hypec RSCF dan Banderglas RTF. 3. Munculnya produsen kontrak yang mengkhususkan diri dalam pemrosesan jarum suntik dengan biaya lebih rendah dan peralatan pengisian berkecepatan tinggi. 4. Jarum suntik mengandung jumlah yang tepat dari dosis yang dibutuhkan. 5. Kemudahan pemberian karena penghapusan beberapa langkah yang diperlukan sebelum penyuntikan obat yang terkandung dalam vial. Karena lebih sedikit manipulasi yang dibutuhkan, jaminan sterilitas meningkat. 6. Lebih nyaman bagi profesional perawatan kesehatan, lebih mudah untuk digunakan di rumah, serta lebih mudah dalam situasi darurat. 7. Pengurangan kesalahan pengobatan, kesalahan identifikasi, akurasi dosis yang lebih baik. 8. Penggunaan obat-obatan yang diawasi dengan lebih baik seperti narkotika.
9. Biaya injeksi lebih rendah, persiapan lebih sedikit, bahan lebih sedikit, penyimpanan mudah, dan pembuangan lebih mudah. 10. Penghapusan pial over file untuk produk yang dipindahkan ke jarum suntik untuk injeksi langsung atau penambahan pengencer primer lainnya. Masalah yang harus ditangani dalam memilih dan mengkualifikasi komponen jarum suntik yaitu pengujian integritas wadah dan penutup, komponen plastik yang dapat diekstrak, sterilisasi terutama jika jarum adalah bagian dari kemasan yang akan disterilkan, silikonisasi laras dan plunger, meskipun sekarang ada jarum suntik bebas silikon yang menyediakan pelumasan dan permukaan kontak obat yang lembab. 5. Kesesuaian produk dengan bagian kontak jarum suntik, terutama plunger karet. 6. Ukuran jarum suntik yang tepat untuk produk dan indikasinya di dalam semprit. Pengukur jarum suntik berkisar dari 21 hingga 32 gaung. Selanjutnya ada cartridge. Cartridge ini serupa dengan jarum suntik karena sama-sama memiliki produk yang diisi ke dalam tabung kaca yang kedua sisinya ditutup dengan plunger karet dan segel disk yang dimasukkan ke dalam perangkat pena pengiriman. Sistem pengiriman cartridge atau pena digunakan terutama untuk protein dosis ganda seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Keuntungan dari sistem pengiriman cartridge atau pena termaksud adalah keakuratan dosis dan kenyamanan pasien. Sementara kerugiannya adalah sedikitnya peningkatan biaya kecuali sistem pena bersubsidi. Pena adalah sistem pengiriman insulin utama di sebagian besar negara di dunia. Beberapa pena menggunakan cartridge insulin yang dapat diganti sementara dan dibuang setelah digunakan. Semua pena menggunakan jarum yang bisa diganti. Kebanyakan pena menggunakan jarum pena khusus yang sangat pendek dan tipis. Yang kelima ada botol. Botol biasanya mengacu pada wadah sediaan yang lebih besar dari 100 ml, seperti sediaan parenteral, volume besar atau emulsi yang pada umumnya dikemas dalam kemasan botol, kemudian diproduksi dengan proses cetak tiup. Selanjutnya ada bags, yaitu kantung yang digunakan untuk cairan intravena, termaksud wadah yang telah diisi sebelumnya maupun kosong, yang ukurannya berkisar antara 25 ml hingga lebih besar dari 1 liter. Ukuran 1 liter atau lebih sering digunakan di rumah sakit untuk pengiriman nutrisi parenteral total. Tas dengan berbagai ukuran sering digunakan untuk kemudahan pengiriman dan juga kemudahan transportasi. Namun, menjaga identifikasi tas bisa menjadi masalah. Mencetak pada kantong plastik menjadi tantangan karena kelenturan bahan kantong dan label yang menempel pada kantong bisa menjadi sulit untuk dibaca. Masalah kompatibilitas antara polimer kantong dan larutan obat telah mengganggu industri selama bertahun-tahun. Polivinil klorida adalah bahan polimer pilihan selama bertahun-tahun karena karakteristik PFC yang dapat dilipat gandakan. Namun, PFC terkenal karena pencucian plasticizer yang digunakan untuk menambah fleksibilitas dan bahan tersebut adalah di 2-etilpeliksil phthalate. Selanjutnya ada needles, yaitu jarum yang merupakan alat berlubang yang terbuat dari baja, tahan karat atau plastik. Jarum tersedia dalam berbagai ukuran, panjang dan bentuk. Panjang jarum berkisar dari 1/4 hingga 6 inci. Pengukur jarum mencakup diameter dalam dan diameter luar dari jarum. Semakin besar ukuran, semakin kecil diameternya. Diameter dalam penting untuk formulasi sistem terdispersi yang mengandung partikel tidak larut yang tersuspensi. Jelas semakin kecil diameter dalam, potensi kesulitan yang lebih besar yang dihadapi pada jarum yang tersumbat karena menjembatani partikel atau gaya yang tidak cukup persatuan luas untuk mengeluarkan larutan kental. Diameter luar penting untuk tingkat ketidaknyamanan, nyeri, dan iritasi jaringan saat jarum menembus kulit. Untuk injeksi intramuskular dalam, biasanya jarum panjangnya 1,5-2 inci dengan ukuran tipikal 18-20 harus digunakan. Untuk injeksi subkutan, jarum pendek
yang berukuran 1/4 hingga setengah inci, ukuran tinggi 27-33, dapat digunakan, menyebabkan sedikit rasa sakit atau ketidaknyamanan. Bentuk jarum meliputi regular, belepel pendek, intradermal, dan bersayap jarum. Jarum bersayap digunakan untuk terapi heparin intermittent. Berbagai jenis terapi, misalnya radiologi, anestesi, biopsi, kardiovaskular, optalmik, transfusi, dan trakeotomi. Bentuk jarum biasanya ditentukan oleh salah satu ujung jarum yang diperbesar untuk membentuk hubungan dengan perangkat pengiriman, seperti semprit atau perangkat administrasi lainnya. Ujung jarum lainnya minggir, artinya ujungnya tajam untuk memaksimalkan kemudahan penyisipan. Selanjutnya, microneedles telah dirancang yang disebut microneedles peniruan belalai untuk meniru belalai nyamuk dalam dimensi yang OD-nya atau diameter luarnya hanya 60. Jarum ini terdiri dari titanium dan paduan terkait, membuatnya cukup kuat untuk memberikan obat tanpa risiko patah. Jarum ini digunakan untuk injeksi intradermal dan subkutan, menembus hingga 3 mm di bawah kulit. Rute pemberian tergantung pada jenis terapi dan pasien, baik anak-anak maupun dewasa, menentukan panjang dan ukuran jarum yang digunakan. Suntikan intravena biasanya menggunakan 1-2 dalam 15-25 jarum suntik. Suntikan intramuskular menggunakan jarum suntik berukuran 1-2 inci, 19-22 G. Injeksi subkutan menggunakan 1/4-5/8 dalam 24-25 G jarum suntik. Alat ukur jarum suntik untuk anak-anak jarang lebih besar dari 22 G, biasanya 25-27 G. Needles injector. Sistem injeksi tanpa jarum menawarkan mode pengiriman alternatif untuk terapi parenteral subkutan. Dapat menghilangkan faktor ketakutan yang besar dari injektor jarum dan ketidaknyamanan yang sering terjadi saat menggunakan jarum suntik untuk menyuntikkan produk parenteral. Rute intramuskular dan subkutan dengan injektor bebas jarum dimungkinkan bergantung pada tekanan dan ukuran lubang. Sistem injeksi tanpa jarum dapat digunakan kembali atau sekali pakai. Gas bertekanan misalnya, nitrogen, memberikan daya yang cukup untuk mendorong produk obat melalui kulit ke jaringan subkutan. Suntikan tanpa jarum juga dapat didukung oleh perangkat bermuatan pegas. Biasanya, volume injeksi dengan injektor tanpa jarum kurang dari 1 ml. Dalam beberapa kasus, suntikan tanpa jarum bisa lebih menyakitkan daripada menggunakan jarum. Sistem tanpa jarum juga menyebabkan dispersi formulasi yang lebih besar di dalam jaringan di tempat injeksi daripada injeksi dengan jarum dan fluid. Juga biasanya lebih tinggi daripada pengiriman jarum atau jarum suntik. Efek samping lain yang mungkin terjadi dari suntikan tanpa jarum termasuk memar dan pendarahan, tergantung pada tempat suntikan dan orang yang menerima suntikan. Banyak vendor yang membuat perangkat bergantung pada karbon dioksida terkompresi atau gas nitrogen, atau pada pegas mekanis untuk mengeluarkan produk obat dari perangkat ke jaringan secara subkutan. Tekanan yang dibutuhkan harus tidak merusak protein. Packaging advance. Kemajuan yang terkait dengan bentuk sediaan steril di bidang ini yaitu poin pertama, jarum suntik. Yang telah diisi sebelumnya, jarum suntik yang dapat diisi ulang dapat mencegah infeksi dan keuntungan waktu respon dalam pemberian obat, perawatan kritis, dan darurat. Poin kedua, penggunaan plastik. Penggunaan plastik memiliki keuntungan yang jelas dalam menghilangkan risiko dan konsekuensi pecahan kaca, terutama jika mengandung obat sitotoksik. Jarum suntik plastik memiliki keuntungan untuk protein karena absorpsi permukaan yang lebih sedikit, dan untuk protein hidrofobik karena tanpa lapisan silikon dibandingkan dengan jarum suntik kaca. Kekurangan wadah plastik yaitu transfer aseptik dalam memasukkan wadah presterilisasi ke dalam lingkungan produksi yang diklasifikasikan dan potensi interaksi produk dan kemasan. Poin ketiga, mengurangi atau menghilangkan penggunaan silikon. Silikon diperlukan untuk pelumasan permukaan penutup karet dan wadah silinder seperti jarum suntik dan cartridge.
mempermudah pergerakan penutup pada peralatan penghenti dan plunger untuk meluncur dengan mulus melalui jarum suntik dan cartridge. Poin keempat, sistem pengemasan yang lebih mudah digunakan untuk perawatan kesehatan di rumah dan penggunaan obat suntik sendiri. Poin kelima, mengurangi tingkat zat yang dapat larut. Selanjutnya, penutup karet tidak memerlukan silikonisasi karena lapisan polimer khusus pada permukaan luar penutup tersebut. Contohnya adalah penutupan Fluorotex R, penyumbat berlapis film kopolimer tetrafluoroetilen dan etilen, dan penutupan Omniflex R dilapisi dengan campuran film polietilen dan tetrafluoroetilen. Sumbat berlapis memiliki keuntungan sebagai berikut. 1. Menghilangkan kebutuhan untuk menambahkan minyak silikon. Kedua, memberikan pelumasan untuk machinability. Ketiga, mengurangi masalah penggumpalan sumbat karet. Keempat, menurunkan tingkat materi partikulat. Kelima, dapat mengurangi potensi absorpsi dan absorpsi formulasi. Dan keenam, mengurangi tingkat bahan kimia yang dapat diekstraksi. Kegging Advanced Involving Convenient Injectable Drug Delivery. Banyak pena dan auto-injektor lain sekarang tersedia. Secara historis, auto-injektor digunakan untuk kebutuhan antidot darurat, tetapi saat ini sebagian besar digunakan untuk mengirimkan biofarmasi. Pena mengharuskan pengguna untuk memasang jarum secara manual, memasukkan jarum ke kulit, dan menekan tombol untuk menyuntikkan produk obat. Produsen obat bertanggung jawab untuk memvalidasi ketergantungan perangkat untuk memberikan dosis yang tepat setiap saat. Produsen perangkat tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan data ini ke otoritas regulasi. Berikut adalah contoh dari sistem pengemasan parenteral. Contohnya seperti heparin dextrose double back, intervial, varivial, pen delivery system, dan auto injector system. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari sistem pengiriman kemasan injeksi baru untuk hormon pertumbuhan manusia. Contohnya seperti Humatrop, Nutropin, Norditropin, Genotropin, Saizen, dan seperti keterangan pada gambar. Reconstitution Packaging System. Obat terliofilisasi tersedia dalam botol di mana pengencer yang digunakan untuk menyusun kembali bubuk kering beku. Diberikan dengan paket botol, paket kombinasi botol, dan jarum suntik. Atau apoteker menggunakan pengencer umum dalam botol, biasanya air steril untuk injeksi. Untuk mengambil volume pengencer yang sesuai dari botol menggunakan jarum suntik steril kosong, dan kemudian merekonstruksi produk botol berisi obat. Pengiriman pena dan contoh jarum terdapat pada gambar di samping. Selanjutnya, pada gambar sebelah kiri adalah contoh dari injektor otomatis. Contoh auto-injektor yang menggunakan split kaca atau plastik. Sistem Confidos R menggunakan panjang 1 ml sebelum jarum suntik isi, baik kaca atau jarum suntik prefilled plastik Daikyo Crystal Zenith R yang ada pada gambar sebelah kanan. Meskipun pada semua sistem rekonstruksi, ini menambah kenyamanan bagi pengguna dan dapat meningkatkan jaminan sterilitas, serta tidak ada penelitian yang diterbitkan, terdapat kerugian utama mereka adalah tambahan biaya untuk kenyamanan tersebut. Kombinasi parenteral. Beberapa paket kombinasi parenteral yaitu: pertama, 2 atau lebih vial dan atau spuit yang berisi 2 atau lebih produk obat yang berbeda. Kedua, 2 atau lebih vial dan atau spuit yang mengandung aditif berbeda dari suatu formulasi yang digabungkan tepat sebelum digunakan. Ketiga, botol pengencer volume besar dan botol kecil berisi bahan aktif. Keempat, kombinasi pengiriman cartridge dan pena. Kelima, sistem 2 bilik seperti jarum suntik Vetter seperti pada gambar pertama dan kantung ganda B Brown Duplex R seperti gambar kedua. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 2E 2018. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.